Shalom! Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan modul ajar pendidikan agama Kristen kami dengan topik Yesus disalib, mati, dan bangkit bagiku untuk materi pembelajaran kelas 5 SD. Namun sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Shalom, perkenalkan nama saya Jessica Carolina. Nama saya Alisdayanti Tinambunan. Nama saya Elizabeth. Tujuan dari presentasi ini adalah menjelaskan bagaimana modul ini menolong siswa memahami kasih dan pengorbanan Yesus Kristus serta meneladaninya dalam kehidupan sehari-hari. Kami memilih topik ini karena peristiwa salib dan kebangkitan Yesus adalah pusat iman Kristen. Dari kisah ini kita belajar bahwa Tuhan Yesus rela berkorban bagi keselamatan umat manusia dan bangkit kembali untuk memberikan kehidupan yang baru bagi umat manusia. Nilai kasih, pengampunan, dan pengharapan itu sangat penting diajarkan sejak dini, di mana siswa itu memahami bahwa kasih Kristus mendorong kita untuk lebih mengasihi, menolong, dan mengampuni. Topik ini sejalan dengan program pelajar Pancasila, yaitu menjadi pelajar yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Melalui pembelajaran ini, siswa diharapkan dapat meneladani kasih Yesus dalam kehidupan mereka dengan teman, keluarga, dan lingkungan. Modul ini kami gunakan dalam mata pelajaran pendidikan agama Kristen kelas 5 SD fase C dengan alokasi waktu 2x35 menit dengan topik Yesus disalib, mati, dan bangkit bagiku. Profil pelajar Pancasila yang dikembangkan ialah beriman dan berakhlak mulia. Lalu capaian pembelajaran, siswa mampu memahami karya penyelamatan Yesus Kristus dan menunjukkan rasa syukur melalui tindakan kasih. Setelah mengikuti pembelajaran ini, siswa mampu menceritakan kembali kisah penyaliban dan kebangkitan Yesus dengan menggunakan miniatur sederhana secara benar dan penuh ucapan syukur. Materi yang kami sajikan meliputi yang pertama, kisah penyaliban dan kebangkitan Yesus yang terambil dari Matius pasal yang ke-27 sampai ke-28. Dan yang kedua, makna kasih dan pengorbanan Yesus, serta yang ketiga, cara siswa meneladani kasih dalam kehidupan mereka. Ayat pendukung yang kami ambil ialah dari Yohanes 3 ayat 16 yang berbunyi demikian, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kami menggunakan metode pembelajaran aktif, yaitu yang pertama cerita interaktif di mana kami akan menceritakan kisah penyaliban dan kebangkitan Yesus. Yang kedua, membuat karya miniatur sederhana tentang Yesus disalib, mati, dan bangkit bagiku. Dan yang terakhir ada refleksi iman bersama. Media utama yang kami gunakan adalah miniatur sederhana yang menggambarkan perjalanan Yesus dari disalibkan hingga ia bangkit, dan miniatur ini dibuat menggunakan bahan yang sangat sederhana dari styrofoam, kardus bekas, dari karton, tusuk gigi, tusuk sate, dan gambar tokoh atau gambar tempat yang di-print yang digunakan sebagai hiasan untuk memperindah karya. Dengan miniatur ini, siswa dapat melihat secara visual tahapan-tahapan kisah, mulai dari Bukit Golgota, kubur Yesus, hingga kubur kosong pada hari yang ketiga. Sumber belajar kami adalah dari Alkitab, buku panduan pendidikan agama Kristen kelas 5, dan buku panduan guru. Langkah-langkah pembelajaran kami dibagi menjadi 3 tahap bagian. Tahap pertama yaitu pendahuluan, di mana guru akan mengawalinya dengan berdoa dan bernyanyi bersama dengan lagu Sebab Dia Hidup. Kemudian guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Lalu guru akan menanyakan pengalaman siswa tentang kasih. Dan yang terakhir yaitu guru menunjukkan miniatur kecil berupa bukit yang ada 3 salibnya untuk menarik perhatian siswa.
Pada kegiatan ini, guru akan menjelaskan proses penyaliban, mati, dan bangkit menggunakan miniatur tadi. Dan di situ siswa akan membantu menunjuk bagian dari miniatur seperti salib, batu kubur, kain putih yang merupakan tanda kebangkitan. Lalu di situ siswa akan dibagi menjadi tiap-tiap kelompok dan mereka akan membuat miniatur sederhana juga dan mereka akan menjelaskannya di depan kelas. Kita masuk ke bagian ketiga, yaitu penutup. Guru dan siswa merefleksikan kasih Yesus, lalu menulis di satu kertas kecil tentang hal yang mereka syukuri karena pengorbanan Yesus. Ditutup dengan doa syukur dan pujian Dia hidup. Penilaian kami dilakukan melalui observasi, hasil karya miniatur, dan refleksi pribadi siswa. Dan juga guru akan menilai dari hasil kerjasama mereka dan juga cara mereka menjelaskan dari miniatur itu tadi serta bagaimana mereka mengungkapkan rasa syukurnya. Rubrik penilaian kami terdiri dari 3 aspek utama, yaitu pemahaman kisah, kreativitas miniatur, dan sikap teman. Modul ini menghubungkan unsur kreatif dan rohani melalui miniatur. Siswa tidak hanya mendengarkan saja, tetapi ia ikut melihat serta merasakan pengorbanan salib Yesus dalam kehidupan mereka. Keunggulan dari modul ini adalah mendorong siswa untuk belajar learning by doing sehingga Alkitab menjadi pengalaman pribadi hidup. Kami belajar bahwa mengajar pendidikan agama Kristen bisa sangat kreatif hanya dengan menggunakan alat sederhana seperti miniatur. Kami sebagai guru juga ikut menyadari bahwa pengorbanan Yesus itu nyata dalam kehidupan kami. Dan kami sebagai guru juga bertugas untuk membuat anak-anak ikut merasakan melalui pembelajaran yang bermakna. Demikian presentasi modul kami yang berjudul Yesus disalib, mati, dan bangkit bagiku. Kiranya melalui pembelajaran ini, anak-anak semakin mengenal kasih Yesus dan hidup bersyukur setiap hari. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.